Pak, kasihanilah, berikan makanan. Pergi. Pak, kasihanilah, beri saya sedikit makanan. Saya sudah lama tidak makan. Saya sekarang... Kasihan apanya, pergi. Oh, bukankah ini teman SMA? Bagaimana dia bisa menjadi pengemis? Chenben, bagaimana bisa kau? Kenapa kau berakhir seperti ini? Jen Yang Xia, Yang Dianfeng, ternyata kalian... Sayang, kalian saling kenal? Tak hanya kenal. Syusumang pornis di Ranger ko lebih baik serbelau. Tak seperti kemudian hanya menit. Hei, jangan mempermalukanku. Adirid lakman chin fire sir dari kuli. Erdi wiwar business dari koi. Serput sendiri asimnya mengyang shir. Para di menjadi pengemis. Lupakan saja. Ayo pergi. Jika orang lain tahu bahwa saya seorang kontraktor punya pengemis sebagai teman sekelas, aku akan malu. Amai Chen pergi dulu. Biar ku ambil foto. Berikan sedikit makanan, tolong. Lebih baik ku beri makan anjing daripada berikan padamu. Hahaha. Pergi. Yang Dianfeng, apakah kau tidak tahu semua proyekmu diberikan olehku? Nona, kasihanilah, beri saya uang untuk makanan. Paman, ini 20 yuan ambil untuk membeli makanan. Gadis ini sangat cantik dan baik hati. Oh, Nona, 20 yuan mana bisa beli apa-apa? Itu bahkan tidak bisa membeli bakpao. Anda sangat cantik dan baik. Bisakah Anda memberikan 200? Apa? 200 yuan? Mengapa kau butuh uang sebanyak itu? Aku belum makan selama beberapa hari. Lihat kau sangat cantik. Tolong berbaik hatilah. Baiklah. Nona, tunggu. Tuan, ada apa lagi? Apakah 200 yuan tidak cukup? Bukan, itu cukup. Aku ini punya prinsip sendiri. Aku tidak akan menerima bantuan tanpa imbalan. Nona, ini adalah cek dari Dami Teknologi senilai 3 juta yuan. Anda bisa langsung pergi ke bagian keuangan untuk mencairkannya. Cek 3 juta yuan Dami Teknologi? Apakah kau bercanda? Aku tidak membual. Ini cek asli, ini bisa dicairkan. Kakakku bekerja di Departemen Keuangan Dami Teknologi. Dia sudah bilang hanya ketua di Dami Teknologi yang bisa mengeluarkan cek. Kau cuma pengemis. Mana mungkin bisa ada... Aku... Baiklah. Lupakan saja kalau engkau tak percaya. Coba kau pikir, apakah ada hal lain yang bisa kulakukan sebagai balasan atas jasamu? Hal lain? Aku... Halo Ibu, ada apa? Besok adalah hari besar saya. Adikmu akan membawa pasangannya pulang. Apakah kamu sudah menemukan pacar? Bawa dia pulang besok untuk menemuiku. Tidak, Ibu. Ibu. Bukankah kamu bilang ingin membalas jasaku? Kalau begitu jadilah pacarku. Pacar? Yang tidur bersama? Kakak. Itu lagi yang salah paham. Aku hanya ingin mempekerjakanmu sebagai pacar sementaraku untuk pulang bersamaku dan menemui ibuku. Oh, ternyata begitu. Kukira kau suka padaku. Masalahnya, ibuku mendesakku untuk menikah. Dia bersikeras mau aku membawa pacar pulang. Aku bahkan belum pernah punya pacar sebelumnya. Di mana aku bisa menemukannya untuknya? Kau mungkin terlihat agak berantakan, tapi tampangmu cukup tampan. Penampilan itu penting. Jika aku mendandanimu sedikit, kita pasti bisa membohongi ibuku. Aku harus... Kalau kau bersedia, aku bisa membayarmu. 10.000 per hari, bagaimana? 10.000 per hari? Ada hal sebagus ini? Oke, setuju. Terima kasih. Kau cukup baik. Nanti aku akan membawamu mandi dan membeli baju baru. Sekalian membeli hadiah, lalu kita pulang. Oke, kuturuti kemauanmu. Sudah siap? Cepat. Kita akan terlambat. Kenapa kamu tidak pakai baju dan keluar begitu saja? Aku tidak menyangka pengemis yang diambil dari pinggir jalan memiliki tubuh yang bagus seperti itu.
sangat tampan. Kalau begitu, karena aku sangat tampan, bolehkah aku menciummu? Omong kosong apa yang kamu katakan? Kita hanya dalam hubungan palsu? Siapa bilang palsu tidak bisa jadi nyata? Tidak. Orang yang kusuka adalah pria muda berbakat seperti ketua Dami Teknologi. Ketua Dami Teknologi, jadi gadis ini suka padaku. Edson, dia diterima di universitas top dunia pada usia 19. Dia mendirikan grup Dami pada usia 22. Dalam 3 tahun, dia membawa perusahaan masuk bursa. Dia membuat orang di seluruh dunia memanggilnya Dewa Mobil. Dia adalah cinta sejati di hatiku. Sangat terobsesi padaku. Jika dia tahu identitas asliku, apa reaksinya? Menarik. Aku peringatkan kamu, kita hanya berpura-pura menjadi pasangan untuk menipu orang tuaku. Kau jangan sampai memiliki pikiran tidak pantas tentang aku. Aduh, aku mengerti. Kamu ingin menikah dengan orang kaya. Aku hanya orang miskin. Aku tahu aku tidak cukup baik untukmu. Jadi, kita ambil keuntungan masing-masing saja. Kau cukup tahu diri. Tunggu, aku siap. Kita akan pergi bersama untuk menyiapkan beberapa hadiah. Kita tidak bisa hanya pulang tangan kosong untuk menghadiri pernikahan ibuku. Sekretaris Lee, siapkan hadiah untukku senilai 30 juta. Atas nama Dami Teknologi, dan kirimkan ke keluarga Zen di Majiago. Mengerti. Tapi Pak, kamu masih mau berpura-pura miskin sampai kapan? Ketika waktunya tepat, aku akan memberitahu identitasku pada orang lain. Ketika kamu melihat ibuku nanti, ingatlah untuk bersikap manis padanya. Selain itu, jangan pernah katakan bahwa kamu adalah pengemis. Katakan saja keluargamu menjalankan perusahaan dan menghasilkan sekitar ratusan ribu per tahun. Tapi aku menghasilkan miliaran setahun. Ini berbohong tidak baik, kan? Aduh, aku tahu kamu pasti tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Tapi bukankah ini juga untuk membuat ibuku senang? Bagaimanapun setelah kita menipunya, kita akan putus. Apa salahnya dengan itu? Baiklah. Oke. Aku akan kirimkan kamu 20.000 via WeChat dulu. Nanti kau kirim ke ibuku. Ibuku sangat menghargai gengsi. Oh, terima kasih semuanya. Hari ini, kalian datang ke pernikahan kedua kami. Nanti semuanya makan dan minumlah dengan baik. Jangan malu-malu. Hahaha. Ya, nanti kalian makan dan minumlah dengan baik. Gerakan sumpit-sumpit itu jangan berhenti. Pak Li dari jalan sebelah beri hadiah 500. Wang dari desa sebelah beri hadiah 1.000 yuan. Slow. Oh, kamu. Dasar kalian. Kami menikah. Kalian masih beri hadiah. Silakan masuk. Hahaha. Catat itu. Haha. Anak angkat Bibi Yu Xia Sanlan beri hadiah 60.000. Wah, 60.000. Hebat. Tidak pernah terpikir pernikahan keduaku bisa membuatku hidup mengandalkan istriku. Hahaha. Oh, anak angkatku yang tercinta. Kamu datang itu sudah cukup. Kenapa membawa hadiah? Hahaha. Ibu angkat, aku telah menunggu selama 25 tahun. Akhirnya Anda sudah menikah. Tentu saja aku menyiapkan hadiah yang berat. Di mana Sin? Ibu. Kubawa menantumu pulang. Oh Bu, ini pacarku Chen Bin. Ini ibuku. Ini suami ibuku, Paman Ho ayah tiriku. Halo Ibu. Halo Paman Ho. Halo. Ini hadiah kecil. Bagus. Bagus. Bibi Yu dan Paman Hu sangat beruntung mendapatkan menantu yang tampan dan terhormat, kulit putih, dan jelas orang kota. Tentu saja dia adalah penduduk kota asli. Benarkah? Oh, latar belakang keluarga menantuku ini pasti baik, kan? Chen Bin, apa pekerjaan orang tuamu? Ayahku memiliki pabrik dan ibuku biasanya bermain kartu dan berbelanja. Begitu, Santia. Sayang. Sepertinya kita telah menemukan menantu yang baik. Itu wajar. Penilaian putriku tidak bisa salah. Bukankah ibu berjanji untuk menikahkan Shin denganku? Mengapa ada menantu lain? Dia bahkan lebih tampan dariku. Aduh. Era apa ini sekarang? Anak muda sekarang kalau pacaran pasti mementingkan rasa saling suka, kan? Tapi Shin tidak menyukaimu. Hubungan yang dipaksa tak baik. Maksud perkataanmu adalah kau berubah pikiran. Hadiah yang kuberikan padamu setiap ada festival jadi sia-sia. Apa maksudmu? Aduh, nanti di desa aku akan mencarikanmu gadis yang lebih baik. Jangan terlalu tergantung pada satu orang. Oke? Aku tak mau. Aku cuma mau Shin.
Aku sudah menyukainya sejak kecil. Aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia. Aku hanya menyukainya. Aku tidak peduli. Aku menginginkannya. Aku tidak peduli. Cepat bangun. Dasar bocah. Cepat bangun. Kalau orang lain lihat, mereka akan tertawa. Aku memang berjanji padamu, tapi Shin sekarang punya pacar, kan? Xia Sanlan, bisakah kamu berhenti mengganggu ibuku terus-terusan? Sudah kukatakan padamu, aku tidak menyukaimu. Kenapa kamu tidak menyukaiku? Di mana aku lebih buruk darinya? Pacarku memang lebih baik darimu. Selain itu, dia dari kota, dia punya tempat tinggal di kota dan keluarganya kaya. Kamu berhenti berpura-pura. Aku mungkin tidak tampan, tapi aku punya penglihatan yang baik. Aku jelas melihat kalian berdua pulang naik bacak. Ibuku bilang, orang kaya semuanya naik mobil. Memang, baru saja di pintu masuk desa, aku melihat anak kedua keluarga Yu dan pacarnya pulang naik becak juga. Bagaimana mungkin? Shin, kutanya padamu. Bukankah kamu bilang ayah pacarmu punya pabrik? Oh, ibu angkat. Dia pasti membohongimu. Ibuku juga bilang, orang-orang miskin sekarang suka berpura-pura kaya. Kenapa? Untuk menjaga gengsi. Hahaha. Shin, katakan yang sebenarnya. Sebenarnya apa pekerjaan suamimu? Kamu... Ibu angkat. Shin, katakan yang sebenarnya. Jika keluarga pacarmu benar-benar memiliki pabrik, kenapa dia tidak punya mobil dan malah membawamu pulang dengan becak? Itu karena aku tidak bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya seorang pengemis yang aku temukan secara acak di jalan, yang berpura-pura sebagai pacarku untuk kubawa pulang. Ya, sebenarnya keluargaku memiliki 4 mobil. Tetapi sayangnya hari ini mobilnya dipakai keluargaku. Jadi aku harus membiarkan Shin pulang dengan becak. Apa? Keluarga dia benar-benar memiliki 4 mobil? Kayak sekali. Benar, pabrik keluargaku memproduksi mobil. Mereknya adalah Taesiha. Kamu pernah mendengarnya, kan? Berhenti membual. Apakah kamu tahu siapa bos Taesiha? Itu merek dummy. Bagaimana kita akan menangani ini nanti? Omong kosong. Taesiha. Ibuku juga mengatakan bahwa Taesiha adalah merek mobil terbesar di kota Jiang. Ini tidak tahu malu. Kau masih mengaku kalau Taesiha milikmu. Benar. Taesiha itu adalah merek mobil dummy. Bosnya adalah dewa mobil, sebuah legenda dalam keuangan. Kamu berani menyamar sebagai dewa mobil? Tidak tahu malu. Yu, orang seperti apa yang dia temukan? Sangat memalukan. Jenshin, katakan dengan jujur, sebenarnya apa pekerjaan pacarmu? Kalau kamu berani berbohong padaku, aku akan mengusirmu. Ibe, aku mana berani berbohong padamu. Kamu memang hanya berbohong. Dia tidak pernah punya pacar. Kali ini, dia tiba-tiba membawa pacar pulang. Kamu pasti sudah belajar dari TV dan menemukan pria asal-asalan untuk dibawa pulang demi menipu kalian. Xia Sanlan, kalau kamu terus bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Dia kesal. Ibu baptis, dia kesal. Mungkinkah Xia Sanlan benar? Gentleman ini benar-benar menyewa pacar untuk dibawa pulang. Jenshin, katakan padaku dengan jelas, apakah pacarmu ini benar-benar disewa? Pasti. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti sedang jatuh cinta. Pasti palsu. Baik, katakan padaku, seperti apa pacaran seharusnya? Katakan. Pacaran? Seharusnya berciuman dan berpelukan. Seperti ini. Oh, di TV, begitulah selalu ditampilkan. Baik, kamu ingin melihat ini kan? Aku akan memuaskanmu hari ini. Wah, anak muda zaman sekarang sangat terbuka. Melakukannya di siang bolong begini. Apalagi yang mau kau katakan sekarang? Kami sudah berciuman. Bukankah kita jadi pasangan sekarang? Benar. Mereka sudah berciuman. Itu tidak mungkin palsu. Meskipun kalian berdua adalah pasangan, dia juga datang dengan naik becak. Dia tidak punya uang dan masih di sini berlagak kaya. Sangat memalukan. Jenshin, kamu benar-benar menemukan pria miskin untuk membuatku marah. Aku sekarang akan memutuskan hubungan ibu anak kita. Jenshin, kamu membuat kami gila. Cepat katakan, pasanganmu orang kaya atau bukan? Benar. Cepat katakan padaku. Saudara-saudara, aku tidak berpura-pura lagi. Dan aku akan jujur. Aku memang dikenal sebagai dewa mobil, pendiri dummy teknologi. Aku memang yang disebut dewa mobil, pendiri dummy teknologi.
Apa, Dewa Mobil? Hei, Chen Bin, bisakah kamu berhenti membual? Dewa mobil? Kamu yang naik becak malah bilang kamu adalah dewa mobil. Bisakah kamu bahkan menyetir? Hah? Hei sobat, air liurmu menyebar kemana-mana. Tidakkah kamu bisa tutup mulutmu? Anak muda, kamu bilang kamu adalah Dewa Mobil. Bisakah kamu bahkan menyetir? Hah? Aku. Aduh, Chen Bin, bisakah kamu berhenti membual? Mengapa kamu berpura-pura menjadi dewa mobil? Jika kamu ketahuan nanti, bukankah itu memalukan? Jangan khawatir. Siapa yang begitu buta untuk parkir seperti ini? Pindahkan sekarang. Ini mobil siapa? Ini menghalangi jalan. Kalau tidak pindahkan, akan kuhancurkan. Hei, jangan hancurkan. Hari ini adalah hari pernikahanku. Menghancurkan mobil itu tidak baik. Aku segera minta orang pindahkan mobilnya. Ini mobil siapa? Tolong pindahkan. Itu menghalangi jalan. Ya, ini adalah mobil Bos Chen yang datang liburan. Tapi Bos Chen pergi ke gunung untuk menangkap ayam. Oh, Cepat, aku ada urusan. Kalau menunda waktuku, aku akan mengubah pernikahanmu menjadi pemakaman. tenang, tenang. Aku akan mencari cara. Hei, anak angkat. Tidak bisakah kamu menyetir? Cepat pindahkan mobil. Aku bisa menyetir, tapi aku tidak punya kuncinya. Aku tidak bisa membukanya. Masih saja berlambat-lambat. Saudara-saudara, ambil senjata kalian dan hancurkan mobil ini. Jangan lakukan itu. Oh tidak. Kenapa peristiwa sial ini bisa terjadi padaku? Hei, Sanlan. Cepat kau pikirkan cara untuk ibu angkat. Ayahku adalah kepala desa. Bos! Hargailah aku, ambil jalan memutar. Ayahmu? Apakah dia punya rasa hormat dariku? Hah? Beraninya kamu memintaku untuk pindah. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Saudara-saudara, hancurkan untukku. Baik. Hentikan. Berhenti. Tunggu. Meski tanpa kunci, aku juga bisa memindahkannya. Chen Bin, jangan memaksakan diri. Tanpa kunci mobil, kamu bahkan tak bisa membuka pintunya. Bagaimana kamu bisa memindahkannya? Hei, tubuhmu yang lemah, mana bisa memindahkannya? Chen, berhenti membual. Apakah kau bisa menyetir? Apa? Kamu bahkan tak bisa menyetir. Lalu bagaimana kamu bisa memindahkannya? Bos, orang ini memang suka membual. Gengsi. Baru saja dia bilang bahwa dia adalah ketua Dami Teknologi. Sebenarnya dia menyewa becak untuk membawa pacarnya pulang. Orang miskin. Jensin, cepat usir pria bodoh yang suka berbohong ini. Dia telah membohongi bos. Nanti bos menyalahkan kita. Jangan libatkan kita. Benar. Cepat pergi. Bocah tengik. Apa kamu membodohi aku? Kamu bahkan tak bisa menyetir. Gimana kau memindahkan mobil? Apakah aku bilang bahwa aku tak bisa menyetir? Bukankah dia baru saja bilang itu? Kamu percaya apa yang dia katakan? Jika aku bilang aku ayahnya, apakah kamu percaya? Hei! Aku pandai mengemudi mobil. Bos, jangan percaya dia. Dia bahkan tak punya kunci mobil. Mobil itu bahkan bukan miliknya. Bagaimana dia pindahkan? Dengan mulutmu? Jensin, apa kamu dengar itu? Kamu cepat putus dengannya. Usir dia. Aku sudah bilang jangan paksakan diri. Bagaimana kita mengatasi akhir ini? Aku tak paksakan diri. Aku bilang aku bisa memindahkan mobil ini, maka pasti bisa. Mobil ini bahkan bukan milikmu. Kamu bahkan tak punya kuncinya. Pindahkan. Mari kita lihat bagaimana kamu memindahkannya. Orang biasa butuh kunci mobil untuk memindahkan mobil. Tapi aku adalah dewa mobil. Lampunya menyala. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pintunya bisa terbuka? Wah! Ini terlalu keren. Ini, bagaimana mungkin? Mungkinkah dia benar-benar dewa mobil? Wah, sangat keren. Langsung tampil aksi. Ternyata dia tidak berbohong. Dia benar-benar bisa menyetir.
Bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak? Tidak bisakah kamu lihat pacarku menyetir dengan keren? Shin, keluarga pacarmu benar-benar punya pabrik. Keluarga mereka benar-benar punya 4 mobil. Seharusnya benar. Mobilnya sudah dipindahkan. Kalian bisa pergi sekarang. Bukan. Kalau aku tidak salah lihat, itu adalah aksi mobil terbang, kan? Termasuk begitu. Wah, benar-benar aksi mobil terbang. Tidak pernah kira bahwa di pedesaan kecil ini, ada orang yang tahu aksi mobil terbang tingkat tinggi seperti itu. Hah? Guru, tolong terima aku sebagai muridmu. Aku mohon ajari aku. Ini sangat keren. Cukup. Hari ini adalah pesta pernikahan ibu mertuaku. Tidak ada waktu untuk mengobrol denganmu. Ini kartu namaku. Telepon aku? Baiklah, terima kasih guru. Cepat, ucapkan terima kasih pada guruku. Salam guru. Sudah cukup. Pergilah sekarang. Kita juga bisa melakukan aksi mobil terbang nanti. Guru, nanti kami akan menghubungimu lain hari. Sebenarnya kami bisa lewat. Guru, maka kami pergi dulu. Pergi. Shenbin, berhenti. Apakah kamu sekarang masih berpikir aku membual? Jika kamu benar-benar kaya, mengapa kamu datang ke sini dengan becak? Tepat sekali. Kamu jelas bisa menyetir. Jadi mengapa kamu pulang dengan becak? Bibi, jujur saja aku hanya tidak butuh mobil untuk pamer. Masih berpura-pura. Aku tahu. Ibu angkat. Aku tahu mengapa dia bisa menyetir. Mengapa? Karena dia sebenarnya seorang pencuri mobil. Apa? Pencuri mobil? Shah Sanlan, kamu bisa makan apa saja tapi jangan bicara sembarangan. Atas dasar apa kamu bilang pacarku adalah pencuri mobil? Karena dia tidak punya kunci, tapi dia bisa membuka mobil. Kemampuan ini hanya dimiliki pencuri. Kalau dia bukan pencuri mobil, lalu dia apa? Kelihatannya masuk akal. Tepat sekali. Kalau Shah Sanlan tidak menunjukkannya, aku tidak akan menyadari. Kebenaran terungkap. Pacarmu bukanlah ahli waris kaya atau orang kaya. Dia hanya seorang pencuri mobil. Shah Sanlan, atas dasar apa kamu bilang pacarku adalah pencuri mobil? Apa buktimu? Karena dia tidak punya kunci, tapi dia bisa membuka mobil. Kalau dia bukan pencuri mobil, lalu dia apa? Apakah karena aku membongkarmu dan kamu kehilangan muka, jadi kamu marah sekarang? Jelas-jelas kamu yang tidak bisa mendapatkan cintaku, jadi kamu memfitnah pacarku. Bagaimana kamu bisa begitu menjijikan? Shin, katakan dengan jujur, sebenarnya apa pekerjaan pacarmu ini? Hari ini, jika kamu membuatku kehilangan muka di depan sanak saudara dan teman-teman ini, akan kuputuskan hubungan ibu anak kita. Aku bersumpah, pacarku Chen Bin pasti bukan pencuri mobil. Kamu hanya keras kepala. Ibu angkat. Pencuri mobil ini menghadiri pernikahanmu di kunjungan pertamanya. Berapa banyak yang dia hadiahkan? Dia tidak memberi uang hadiah, hanya membawa beberapa barang. Semuanya dengarkan. Kunjungan pertama menantu baru, dan kebetulan bersamaan dengan pernikahan ibu angkatku. Dia tidak membawa apa-apa. Beraninya kamu mengaku sebagai generasi kedua kaya. Ya, sangat pelit. Kenapa kalian terburu-buru? Kami belum sempat memberikannya. Chen Bin, pergi berikan uang hadiah kepada ibu. Oh, Nyonya, silakan keluarkan ponselmu. Aku akan transfer 20.000 kepadamu sebagai niat kecilku. 20.000. Kamu hanya memberi 20.000, bahkan tidak cukup untuk sebuah kue. Bukankah ini menghina? Ada apa dengan 20.000? Ada apa dengan 20.000? Ya ampun, aku sebagai anak angkat, aku beri 60.000 yuan. Kamu adalah menantu baru, tapi kamu hanya memberi 20.000. Jika aku jadi kamu, aku akan mengambil barang menjijikanmu dan pergi dari sini. Memangnya apa kalau itu 60.000? Atas dasar apa kau berlagak sombong di sini? Dengar, ya. Ini 20.000 hanya hadiah awalanku. Hadiah 10 jutaku sudah dalam perjalanan. Apa? 10 juta? 10 juta? Kamu benar-benar seekor ikan kecil bau yang berendam di air laut, berpura-pura menjadi orang hebat. 10 juta? Pernahkah kamu melihat 10 juta? Ya. Kenapa Genshin menemukan orang seperti ini? Selalu berbicara tentang 10 juta? Sebenarnya, dia adalah orang miskin yang bahkan tidak bisa beli mobil. Benar. Shin, kamu harus cepat mengusirnya pergi. Jangan tinggal di sini dan mempermalukan kami. Chen Bin, cukup sudah. Kamu hanyalah seorang pengemis yang kuambil dari pinggir jalan untuk menemaniku pulang bertemu orang tuaku. Aku tidak memintamu bual. Shin, bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu tertindas di depan semua orang. Aku sudah benar-benar menyiapkan 30 juta sebagai hadiah pertunangan. 30 juta? Kalau begitu, keluarkan 30 juta ini dan tunjukkan kepada semua orang. Daripada hanya sombong di sini. Sekretarisku baru saja mengirimiku pesan. Hadiah 10 juta telah masuk ke desa dan akan segera tiba. Seorang pekerja migran yang pulang naik becak, ternyata mengaku bahwa dia juga punya sekretaris. Kupikir wajahmu lebih tebal dari tembok kota.
Aku penasaran berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Siapa yang berani menghina ketua Dami Teknologi? Ketua Chen, hadiah nikah yang kau siapkan untuk ibu mertuamu sudah dikirim. Apa? Ketua? Mungkinkah pacarnya Zenshin benar-benar kaya? Seorang pria kaya? Pria kaya mana yang kembali naik becak seperti dia? Aku pikir orang-orang ini hanya disewa olehnya untuk berakting. Jangan-jangan isi dari kotak ini adalah ubi jalar? Apa yang ada di kotak ini adalah hadiah nikah senilai 30 juta. Hahaha. Oh, 30 juta? Apakah kau pikir warga desa berwawasan sempit? Jika 30 juta ditumpuk, itu akan jadi gunung. Kotak ini tidak bisa menampungnya. Iya atau tidak? Buka saja dan kau akan tahu. Yu, cepat buka dan lihat hadiah dari menantumu yang baik. Chen Bin, trik apa lagi yang kau mainkan? Kau hanya seorang pengemis yang kuambil dari jalanan. Aku menyewamu sebagai pacarku untuk menipu orang tuaku. Jangan membuat masalah lagi untukku. Shin, aku menipumu. Sebenarnya aku bukan pengemis. Identitas asliku adalah pendiri Dami Teknologi. Apa? Apa yang kalian bisikan? Apakah kalian mencoba bersekongkol menipu kami? Kau benar-benar tidak mau menyerah. Aku ini penipu atau bukan? Buka saja dan kau akan tahu. Buka. Ibu angkat, cepat buka. Biarkan semua orang melihat bagaimana orang miskin ini menipu orang. Aku akan buka dan lihat. Jaksa kotak ini dibuka dan bukan 30 juta. Aku saking fascinate mana kau menghadapinya. Bagaimana mungkin? Apa ini? Bibi, ini hadiah kecil untuk merayakan pernikahan Anda dan disiapkan secara khusus. Mohon diterima. Pacarnya Zenshin benar-benar begitu kaya. Dia menghabiskan 30 juta. Ada juga akta properti dan kunci mobil. Aku jadi tak enak hati. Oh, menantu yang baik. Ini aku benar-benar tidak pernah menyangka di usia 50 tahun dan menikah lagi. Aku benar-benar punya rumah dan mobil. Ibu angkat. Ibu jangan sampai tertipu oleh mereka. Ada apa lagi? Ada emasnya. Akta properti, mobil. Bukankah semuanya ada di sini? Mana mungkin aku tertipu? Ini semua bisa jadi palsu? Bahkan KTP sekarang bisa dipalsukan. Sepertinya ini semua mungkin palsu. Beraninya kau. Kau berani mencurigai hadiah dari ketua palsu. Kalian pembohong. Kau pikir orang tua angkatku mudah ditipu sampai datang ke sini untuk pamer? Kalian... Aku mau lihat siapa yang berani menipu ibu mertuaku. Aku mau lihat siapa yang berani menipu ibu mertuaku. Astaga, bukankah ini putriku yang bekerja di teknik dan suaminya? Ayo, cepat, masuklah. Haha. Bibi Yu begitu diberkati. Menantu laki-laki tertua sungguh sangat berbakat. Tepat sekali. Ku dengar bahwa mereka dapat banyak uang di bidang teknik ini. Ya. Ayo, kita pergi lihat. Ayo pergi. Chen Bin, mengapa kamu di sini? Ibu, ini niat kecil dari Yanxia dan aku. Selamat atas pernikahannya. Kalian bisa datang saja sudah membuatku bahagia. Mengapa membawa hadiah? Ya sayang, menantu pertama kita sangat mengesankan. Bukan saya sudah komit serta menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Masih ada hadiah? Ya. Oh, apa itu? Cepat tunjukkan kepada semua orang. Kartu ini berisi 200.000. Ini hadiah pernikahan yang kuberikan pada mertuaku. 200.000? Aku tak akan bisa dapatkan 200.000 dalam hidupku. Haha, tidak disangka aku hampir 50 tahun dan masih bisa mengandalkan istri. Ini 200.000. Yang Xia, kamu telah menemukan pria yang baik. Menantuku yang baik, kamu terlalu dermawan. Oh, Chen Bin, apakah kamu melihat itu? Ini kakak iparku. Dia langsung memberi 200.000 dengan kartu bank. Oh, Chen Bin, anakku tanya sepadamu. Kasyas kamu di sini? Salin aja kenapa kau datang ke rumahku? maksudmu dia? Dia adalah pacar adikmu. Kali ini dia kembali untuk merayakan pernikahan ibu. Apa? Apa? Dia pacar Sin? Hey di adik orang ini curly walu deh. Aukah kamu Doris adalah pacar miskin yang udah aku campakkan? Apa? Apa? Kamu adalah mantan pacar kakakku. Kapan ini terjadi? Bagaimana bisa aku tidak tahu? Aku bahkan juga tidak tahu. Jadi kamu adalah adik perempuan Zhen Yanxia? Berisan na chigi where Lisa beli Mayburn nyari karena ribanan orang kampung miskin. Showing segi putuskan dia.
Siapa bersangka bahwa sampah yang aku buang diambil olehmu? Apa ada katamu? Kamu bilang dia adalah orang kampung miskin? Tapi kakakmu bilang dia adalah anak kaya generasi kedua. Ari kaya generasi rawa. Disturbingan milik Fria Pazagaran. Fira-fira yang lalu, kami melihatnya di kotor di jalanan mengemis. Apa? Yang sia? Kamu tidak bercanda, kan? Dia benar-benar pengemis. Jadi dia di jalanan mengemis, seorang pengemis. Tidak mungkin. Dia tidak terlihat seperti pengemis. Kalian si Randu bercari Dianfeng. Dianfeng dulu kenal dia dengan baik. Aku benar-benar tidak ingin menyebutkannya. Kami dulu teman sekelas SMP. Saat dia masih muda, keluarganya terlalu miskin untuk makan. Tak terduga, dia berakhir menjadi pengemis. Chen Bin, kalau kamu pengemis, biarlah. Tapi bagaimana bisa kamu menculik kakak iparku? Yang Dianfeng, siapa yang memberanikanmu untuk memerintahku di sini? Kamu tidak tahu kekuatan saya saat ini. She's command, she's a wow. Baik, ayo katakan padaku. Mari kita lihat jika kamu bisa menakuti saya sampai mati. Lupakan saja sih, kakak ipar saya memang punya uang. Jangan kita anggap serius, ayo kita makan. Ya. Tunggu. Besok Senin kamu meminta penghinaan, saya akan mengabulkan keinginanmu. Biar saya beritahu kamu, saya sedang mengerjakan proyek di kota. Nilai bersih saya setidaknya puluhan juta. Adapun kamu teman lama saya, bagaimana kamu bisa berakhir sebagai pengemis? Saya akan malu untukmu. Kakak ipar, Chen Bin tidak mencuri atau merampok. Tidak ada yang perlu dipermalukan, jangan keterlaluan. Shin, jam berapa sekarang? Kamu masih melindungi pengemis ini? Jadi, menurut sekarang, yang Jerry berluki untuk Raikin sekarang disujud dan minta maaf. Dan akui bahwa kau menculik Sin. Saya mungkin versi menggerbi kafan mau. Energi organ mau tinggal sonik shell. Hahaha. Kekuatan suamimu tidak berarti di hadapan saya, karena semua yang dia punya diberikan oleh saya. Tanpa saya, dia tidak akan pernah mencapai kesuksesannya saat ini. Pengemis hina, sangat tidak tahu malu. Anda mengklaim bahwa kekayaan saya yang jutaan adalah amal Anda? Betapa tidak tahu malu. Sin ini adalah pria yang Anda pilih daripada saya. Dia bilang dia kaya, tapi dia hanya pengemis. Chen Bin, Anda sangat tidak tahu malu. No bagaimana mencoba sedikit itu pula untuk memiliki Anda sebagai mantan saya. Shin, shine pada kami trik apa yang dia gunakan untuk menipu Anda menjadi pacarnya. Ya, Shin, bicaralah dengan berani. Kami semua di sini untuk mendukung Anda. Ya, Shin, cepat katakan pada kami. Pengemis kotor ini, bagaimana dia menipu Anda? Ya, Shin, bicaralah sekarang. Kami akan memberinya pelajaran. Ibu, Yang Xia, Chen Bin tidak menipu saya. Saya melakukannya dengan sukarela. Gadis bodoh, apakah Anda mencoba membunuh saya? Katakan yang sebenarnya. Pengemis kotor ini, ramuan apa yang dia berikan kepada Anda? Oh, Shin. Kakak dan ipar Anda telah mengonfirmasi bahwa dia hanya pengemis. Saya tidak pernah berpikir Anda masih akan mencoba untuk melindunginya. Beraninya Anda meragukan bahwa ketua kami adalah pengemis. Anda meminta masalah. Nggak peduli baik siapa yang Puri Sintra adalah urusan keluarga kami. Iba urusannya dengan Anda. Selain itu, kami di sini untuk menegakkan keadilan. Saya adalah sekretaris dari ketua Damitek. Ini adalah ketua Damitek kami. Apa kamu gila untuk mengklaim bahwa pengemis kotor ini adalah ketua Damitek? Lihat dirimu sendiri. Di mana ada tanda-tanda seorang ketua? Damitek adalah yang terkaya dalam industri otomotif, kota Jiang. Ketua itu dipuji oleh kami sebagai dewa mobil. Dia juga seorang legenda dalam keuangan. Dia tidak hanya memiliki kekayaan yang menakjubkan, tetapi juga misterius. Seseorang sepertimu ingin menjadi ketua. Jika Damitek mengetahuinya, mereka akan merobek-robekmu hingga hancur. Dirobek-robek bukan apa-apa, tetapi jika mereka menyalahkan kami akan terlibat. Percaya atau tidak. Namun saya peringatkan kamu, jika kamu memprovokasi ketua kami, konsekuensinya ada padamu. Saya sangat takut. Kalian para pembohong. Karena kalian tidak bisa membodohi kami, kalian mengancam kami sekarang. Option rear now no to so dan share berdoa. Baker, showing you your rear to orang warna aslimu. Ya, sayang. Hari itu kami bertemu dengannya, mengambil foto, dan sekarang mari kita tunjukkan kepada mereka dan buka kedoknya. Ya, Chen Bin, kamu melakukan ini untuk membantuku, berpura-pura sebagai pacarku, untuk menipu orang tuaku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergi cepat, saya akan tahan mereka untukmu. Tanggapan apa? Jangan khawatir. Semuanya datang dan lihat. Your seorang Shin hanyalah sering pengemis kotor. Chen Bin ini sebenarnya seorang pengemis. Hei, kamu pengemis bau. Dan kamu menipu kami sehingga berpikir kamu kaya. Sudah selesai. Impianku menjadi lelaki yang dipelihara sudah hancur. Oh, Bunda.
Sudah lama aku bilang padamu bahwa dia pembohong. Kamu ragu-ragu. Dan mengaku kaya, serta memberimu 30 juta, ini semua omong kosong. Jadi barang-barang yang diberikan pengemis nih semuanya palsu. Keluarga Zen ini sangat malu. Sangat memalukan. Benar-benar memalukan. Kamu pembohong sialan. Ambil barang palsumu dan pergi cepat. Ibu tenang. Aku percaya Chen Bin pasti bukan tipe orang yang menipu. Pasti ada kesalahpahaman. Bibi, kamu harus percaya padaku. Barang-barang itu semuanya asli. Jika kamu benar-benar tidak mau hari ini, jangan menyesal nanti. Kamu pengemis bau. Kamu memberiku barang palsu. Kamu berani mengancamku. Shin bukankah begitu? Dia menipumu sehingga bersamanya. Hari ini ibu harus menghitung dengan dia. Just wadik bicarin dengan Bernie. Jika dia berani mengganggumu, dia siap akan isi keluar pintu sini hari ini. Ya, kami akan mendukungmu. Tidak. Chen Bin tidak menipuku. Aku melakukannya dengan sukarela. Biarkan aku katakan yang sebenarnya, dia memang bukan pacarku. Aku menyewanya. Biarkan aku jujur padamu, dia bukan pacarku, aku menyewanya. Tapi akulah yang meminta bantuannya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengannya sama sekali. Berhenti menekannya. Menyewa? Apa katamu? Kau bila bisa bayar uang untuk menyewa pengemis ini sebagai pacarmu dan membawanya pulang untuk menipu kami. Ini bukan penipuan. Ibu hanya karena ibu mendesak soal pernikahan sampai menjadi intens, aku tidak punya pilihan. Bagaimanapun ini bukan salahnya. Lihat, sudah kukatakan mereka sedang berakting. Kamu tidak percaya padaku. Kamu anak nakal. Kamu sudah hilang akal. Kenapa kamu menyewa pacar dan membawanya pulang? Karena ibu mendesakku untuk menikah. Situasi menjadi terlalu ketat. Aku tidak punya cara lain. Jadi aku menyewa seseorang untuk pulang bersamaku. Kamu membuatku gila. Reputasiku, kamu telah merusaknya sepenuhnya. Cheng Xin, kamu tidak bisa menikah, kan? Benar, kan? Sekarang kamu bahkan membawa pulang pria yang kamu sewa dan membayar ekstra di atasnya. Tepat. Gadis cantik sepertimu, akhirnya dengan pengemis sebagai pacar? Bayangkan betapa memalukannya itu terdengar. Hey, Ray yang sedang mengatakan. Pasti pengemis bau ini yang menggunakan kata-kata manis untuk menipu adik kita. Damar, Chen Bin, ungkapkan kebenarannya sekarang. Bagaimana tepatnya kamu menipu adikku? Cukup. Kalian semua, berhenti berdebat. Sudah kukatakan, dia tidak menipuku. Akulah yang menyewanya. Chen Bin, aku benar-benar minta maaf tentang ini. Awalnya aku berencana membawamu pulang hari ini, hanya untuk makan. Malahan, kamu akhirnya menderita penghinaan seperti itu. Ini 500 yuan. Ambil, tolong pergi sekarang. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sebenarnya, aku melakukan ini dengan sukarela. Aku akan membiarkanmu menyewaku gratis selamanya. Terima kasih. Ketika semua orang meragukan saya, hanya Anda yang tegas berdiri di sisi saya, mendukung saya, dan percaya pada saya. Saya pikir, saya benar-benar jatuh cinta pada Anda. Maukah Anda menjadi pacar saya? Biarkan saya melindungi Anda seumur hidup. Lepaskan Chen Bin. Harping Cherise Basuri yang Bernie yang diberi adik perempuan kami, si cantik ini. Benar, Anda bahkan tidak layak untuk jari kelingking kakak ipar saya. Pergi sekarang. Diam. Jika Anda berani menghina ketua kami akan menuntut Anda. Dia seorang ketua? Ketua siapa yang keluar mengemis? Karena uang saya terlalu banyak. Begitu banyak hingga saya tidak bisa menghabiskannya. Itu sebabnya saya berpura-pura menjadi pengemis untuk melihat apakah ada orang yang akan membantu saya. Dan saya akan membantu mereka mengubah takdir mereka. Jadi seperti itulah. Begitulah cara kami bertemu. Tepat sekali. Saya bertemu Anda. Dan kemudian, saya sangat tertarik oleh kebaikan Anda dan tertarik pada Anda. Sepanjang hidup saya telah benar-benar tidak pernah melihat orang membual tentang memiliki terlalu banyak uang untuk dihabiskan dan keluar sebagai pengemis. Anda penuh omong kosong. Anda benar-benar memberikan saya tawa yang setahun lamanya. Identitas pengemis Anda telah terbongkar dan Anda masih mengatakan Anda berpura-pura. Anda juga terlalu tak tahu malu. Pernikahan saya tidak diterima oleh Anda. Benar, jangan mempermalukan diri sendiri di sini dan merusak kesenangan kami. Pergi sekarang. Pergilah. Bagaimana Anda bisa seperti ini? Semua ini salah Anda. Mengapa Anda tidak membuatnya pergi dengan cepat? Chen Bin, maaf. Ibu dan mereka berlebihan. Ayo pergi. Baik. Siapa sih orang bodoh buta itu?
Beraninya kau pindahkan mobilku saat aku keluar? Siapa sih yang berani menyentuh mobilku? Kau rusakkan, mau bayar ganti? Bos Chen, inilah sampah yang pindahkan mobilmu. Dia pencuri mobil. Dia ingin mencuri mobilmu. Apa? Pencuri mobil? Beraninya dia mencuri mobil dariku? Ya, dan dia buka pintu mobil dengan tangan. Kalau bukan pencuri, lalu apa? Hari ini, jelaskan dengan jelas. Kalau tidak, kupatahkan kakimu. Karena mobilmu diparkir di jalan, menghalangi mobil lain, dan mereka tak bisa lewat. Itu sebabnya aku bantu pindahkan. Banyak orang di sini, semua melihatnya. Siapa yang melihat? Kau lihat? Atau kau lihat? Bos Chen, kau lihat kan? Dia selalu bohong. Sama sekali tak ada yang bersaksi untuknya. Tak satu pun dari kami akan melihatnya. Siapa bilang tak ada? Aku bisa bersaksi untuknya. Dan kamu tidak suka pengemis ini dan sekarang kamu membelanya. Bukan urusanmu. Jelas mobil itu menghalangi jalan dan Chen Bin hanya membantu memindahkannya. Tidak hanya kamu tidak membantunya, membela atau bersaksi, tetapi kamu juga menfitnahnya. Mobil saya bernilai 1 juta dan itu adalah Maybach. 1 juta. Apakah kamu tahu apa artinya? Apakah itu untuk orang seperti kamu untuk disentuh? Jangan bilang kamu menghalangi jalan orang lain. Saya hanya memindahkan mobil karena itu. Bahkan jika saya benar-benar menyentuh mobilmu, apakah kamu mengatakan bahwa saya, yang dummy tech ketua grup, tidak mampu membayarmu 1 juta? Kamu berpikiran sempit, betapa tidak tahu malunya. Tuan Chen, saya sudah mengenalnya sejak kecil, dan kami bahkan teman sekelas SMP. Keadaan keluarganya, saya tahu semuanya dengan baik. Dia sudah miskin sejak kecil, dia bukanlah ketua sama sekali. Kamu tunggu saja. Benar, kita tumbuh bersama. Jadi saya ingat persahabatan ini. Saya diam-diam mendukungmu dengan memberimu proyek untuk menjadi kaya. Tapi saya tidak menyangka kamu setelah menghasilkan uang, melupakan niat awalmu. Apa yang kamu katakan? Ini pengemis kotor mendukung saya untuk menjadi kaya? Kamu tidak punya malu. Yang harus prayer benar si Marina Weir. Ia kamu si Chiro Air membual yang sangat mampu. Di Anfeng mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi kaya. Hubungannya dengan Chen Bin. Saya memberi kamu satu kesempatan terakhir untuk mengakui bahwa kamu adalah pencuri mobil. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Karena kamu tidak baik. Jangan salahkan saya karena tidak adil. Dan kamu mengancam saya? Sun Yali. Ini saya. Saya perintahkan kamu untuk datang ke Majiago sekarang dan batalkan semua proyek kerja sama dengan yang di Anfeng. Chen Bin, lebih baik kamu pergi dulu. Jika nanti kamu membuat mereka marah, aku tidak akan bisa melindungimu. Jensin. Terima kasih. Meskipun orang-orang di sini telah mengecewakanku, bertemu denganmu benar-benar membuatku bahagia. Orang-orang dari Dummy Tech Group, sang ketua, seperti apa orangnya ya? Bagaimana mungkin dia datang ke tempat seperti ini, yang terpencil ini? Tetot. Keyword Dummy Tech sendiri dikelilingi wanita cantik. Kecantikan apa yang tidak bisa dia temukan hingga dia mengincar adikku? Bagaimana mungkin dia tertarik pada adikku? Hanya penganggur yang sombong. Benar-benar tak tahu malu. Ya, bukankah dia baru saja membanggakan tentang membatalkan proyekku? Apakah itu dibatalkan? Bukankah itu memalukan? Dengan jika kayu saya rasa berau sebelum menciprai sekian jika aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memaafkan kebodohanmu. 3, 2, 1. Benar-benar tidak akan menyerah sampai terjun ke Sungai Kuning. Dia datang. Mari kita lihat siapa yang berani menindas ketua Dummy Tech. Nona Sun, Anda datang? Ini si brengsek itu, dia. Dia tidak hanya menghina Anda, tapi juga memfitnah ketua. Yang di Anfang. Mengapa Anda di sini? Saya ingin melihat siapa yang begitu nekat sampai memfitnah ketua. Apakah mereka tidak ingin hidup? Oh, penipu. Lihat, grup Yali ada pihak dan. Dibandingkan dengan saya, Anda bahkan bukan semut. Ya, istri Uri bilang actuaris buat grup Yali demi terus menambah pencaharian kita. Malu sekarang? Hah? Ketua... Kalian berdua, diam. Ada apa, Nona Sun? Mengapa Anda memukul saya? Ketua Chen, tidak tahu Anda datang. Saya sungguh menyinggung Anda tadi. Nona Sun, apa latar belakang orang ini? Dia adalah jenius keuangan global, pendiri Dummy Tech, dan dewa mobil, Chen Bin. Apa?
Dia benar-benar ketua Dami Tech. Apa? Apa? Chen Bin adalah dewa mobil. Kamu benar-benar adalah Chen Bin Dewa Mobil? Orang yang memimpin industri otomotif Sia State untuk go international dan memimpin global, pria yang sendirian menyeberangi gurun Sahara dan menjadi legenda, Chen Bin Dewa Mobil? Kau benar-benar adalah ketua Damitek. Saya telah menganggapkan kebenaran sejak awal, tapi kecuali Zenshin, sepertinya tidak ada yang percaya padaku. Kalian semua begitu sombong, mengira bahwa aku hanya seorang pengemis. Kalian semua boros dan tidak baik hati. Ini karakter kalian. Jadi maksudmu, sebelumnya benar-benar kamu yang memberiku proyek dan membuatku kaya? Sun Yali telah memberitahumu. Jika aku tidak ada, apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk mendapatkan dukungan Yali Group? Tapi mulai hari ini, aku akan membuat Yali Group, mengambil kembali semua yang kamu dapatkan, dan kamu seharusnya kembali memindahkan batu. Chen Bin bukan, Tuan Chen. Kita tumbuh bersama. Aku memohon padamu, biarkan aku pergi. Keluarlah. Tuan Chen, tidak. Mantan pacarku. Ayo, berbaikan. Kamu keluar juga. Yang Xia, sebelumnya kamu memandang rendah dia dan bahkan membuangnya. Sekarang kamu ingin berbaikan, tapi Chen Bin sekarang menyukai Shin kami. Cinta yang dipaksakan tidak manis. Kamu seharusnya berhenti bermimpi. Shin, terima kasih atas kebaikanmu, membuatku bertemu denganmu. Ketika mereka semua memandang rendah padaku, hanya kamu yang berdiri di sisiku. Kamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan memberimu pernikahan termegah di dunia. Aku mau.